Selamat pagi semua. Untuk sebelum kita mulai morning briefing pagi hari ini, saya mau coba cek untuk audionya sudah oke atau kurang, putus-putus. Audio sudah bagus. Oke, terima kasih Pak Tarhande atas responnya dan Bu Desi. Dan untuk morning briefing pagi hari ini saya akan bawakan bersama saya Coach Robert. Buat yang baru bergabung, salam kenal juga. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin mengirimkan pertanyaan, itu nanti bisa lewat Q&A, kolom chat. Nanti ketika morning briefing sudah mulai akan saya nonaktifkan. Jadi ini hanya untuk sekedar cek audio aja. Kemudian raise hand, itu Bapak Ibu bisa raise hand ketika memang sinyal atau ada gangguan di audio nanti ketika morning briefing itu berjalan. Nah, untuk pertama sebelum kita mulai, saya akan bacakan disclaimer yang perlu Bapak Ibu ketahui juga. Baik, disclaimer saya akan bacakan. Pertama, M-Trade adalah layanan edukasi, sehingga dalam keadaan apapun tidak boleh dianggap atau dimaksudkan sebagai perintah untuk melakukan beli atau jual saham yang dimaksud. Kemudian user harus memahami bahwa nilai saham dapat berfluktuasi dan harga saham juga dapat naik atau turun. Semua informasi yang disajikan dalam M-Trade adalah hasil dari analisis baik secara teknikal dan fundamental. Fasilitas stock pick yang diberikan merupakan case study atas edukasi yang sudah diberikan sehingga user bisa belajar lebih efektif, bukan sebagai nasihat atau perintah beli dan jual. M-Trade dan pejabatnya, direktur, rekanan, pihak terkait, dan garis miring atau karyawan dalam kurung disebut perwakilan, tidak bertanggung jawab atas konsekuensi kerugian yang mungkin timbul dari aktivitas jual beli saham. Setiap informasi yang terkandung di sini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Semua informasi yang disajikan untuk digunakan oleh user M-Trade dan tidak boleh diproduksi, diubah dengan cara apapun, dikirim, disalin, atau didistribusikan ke pihak lain secara keseluruhan atau sebagian dalam bentuk cara atau cara apapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari M-Trade. M-Trade dan perwakilannya tidak bertanggung jawab atas tindakan dari pihak ketiga dalam hal ini. Nah, jadi demikian disclaimer yang Bapak Ibu perlu ketahui. Dan mari kita mulai morning briefing pagi hari ini tanggal 17 Februari 2021. Sebelumnya saya mohon izin untuk matikan kolom chat dan kita bisa berpindah ke Q&A untuk tanya jawab. Baik, kita mulai dengan pasar kita ya, IHSG. IHSG kemarin ditutup menguat terbatas dengan hanya 0,35% dan memang IHSG kalau misalnya dilihat ini sudah dekat dengan resisten di 6.300 ya, 6.300 dan memang udah sangat rawan profit taking untuk IHSG. Sehingga lebih baik untuk saat ini kita mulai kurangi untuk trading gitu, karena secara umum kan pasar kita juga udah mulai tekanan belinya udah mulai berkurang. Di sini candle-nya juga udah mulai menipis dan dia mentok di 6.300 resistennya, dan untuk hari ini memang kami perkirakan akan bergerak mix ya untuk menguji resistennya 6.300 dan sangat rawan profit taking. Jadi buat Bapak Ibu semua lebih direm dulu ya untuk tradingnya seperti itu. Dan mungkin kalau misalnya Bapak Ibu belum memiliki saham-saham untuk investasi, bisa untuk beli saham-saham investasi seperti yang ada di hotlist tadi pagi. Itu kan ada beberapa saham-saham, daftar saham yang masih bisa untuk dibeli, untuk Bapak Ibu beli untuk investasi bagi Bapak Ibu yang baru bergabung atau yang memang belum memiliki portfolio investasi.
seperti itu. Dan memang dari dalam negeri sendiri sentimen itu masih berkaitan dengan vaksin. Kemarin BPOM akhirnya memberikan izin edar darurat untuk vaksin yang dibuat oleh Bio Farma. Memang sangat berpengaruh, menjadi katalis positif bagi saham-saham farmasi seperti KF Inaf dan juga IRA. KF Inaf kan sebagai distributor dari vaksin tersebut, sedangkan IRA kan sebagai penyedia alat suntiknya. Dan juga memang IRA diuntungkan dengan menjual swab test. Kemudian sentimen kedua kemarin yang cukup berpengaruh juga, yang cukup berpengaruh bagi pergerakan ISG adalah mengenai terpilihnya, dilantiknya direksi dan dewan pengawas SWF. SWF sendiri memang belum ada kepastian itu kapan akan dijalankan atau akan dimulai. Namun terakhir kabar yang beredar yang saya kutip dari wawancara di iNews TV itu bulan April itu akan dijalankan secara organisasi. Namun untuk kemudian penawaran investasi dan operasionalnya itu memang masih belum ada kepastian gitu, dan memang itu akan sangat berdampak positif bagi saham-saham konstruksi dan infrastruktur tol, terutama saham Waskita dan Jasa Marga. Kemudian untuk rilis data makroekonomi perlu diperhatikan untuk Bapak Ibu, besok akan rilis data suku bunga bank. Suku bunga bank kita, suku bunga bank BI, itu memang prediksi memang masih tetap ya, masih tetap di angka 3,25. Memang kalau misalnya dilihat secara makro sudah cukup kondusif, melihat inflasi juga yang masih bisa dijaga, dan juga memang ekonomi yang mulai bergerak aktif seperti itu. Dan itu memang akan berpengaruh juga besok untuk pergerakan ISG. Sedangkan di indeks Amerika sendiri sebagai salah satu faktor juga untuk penggerak ISG, setelah di sini Dow Jones semalam itu tutup tipis ya, cuma 0,20%. Memang ada udah berada di resistennya juga gitu ya, Dow Jones. Dan memang ada dua sentimen dari Dow Jones sendiri. Yang pertama, pemulihan ekonomi dengan adanya vaksinasi yang sudah dimulai di Amerika itu menjadi harapan bagi para pelaku ekonomi di Amerika. Namun perlu diperhatikan juga yield bond dari Amerika itu trennya terus naik. Nah, ini juga yang bisa membuat Dow Jones atau pasar saham itu melemah. Karena kan memang hubungannya berbalik ya antara yield dan pasar saham. Ketika yieldnya turun, pasar saham itu akan naik, dan juga ketika yieldnya naik, pasar saham itu akan turun, seperti itu. Berkaitan tadi dengan ini, mohon maaf, ini ada banyak yang raise hand. Apakah suaranya tidak terlalu jelas? Ada 12 orang soalnya yang raise hand. Bisa direspon dulu Bapak Ibu, suaranya udah jelas. Oke, karena udah jelas kita lanjutkan. Oke, sekarang udah ada suaranya. Udah ada ya. Baik. Kita mulai tadi berkaitan dengan SWF. Kami merekomendasikan saham Waskita untuk investasi ya. Untuk saham Waskita sendiri,
Untuk saham waskita saat ini kami masih rekomendasikan hold karena memang sudah lewat dari area beli waskita sendiri itu di 1.500. Nah, buat Bapak Ibu yang belum punya waskita, lebih baik tunggu koreksi dulu. Dan memang waskita sendiri secara teknikal, kalau misalnya mau trading ini perlu diperhatikan ya, ada resisten di 1640 gitu. Jadi memang udah rawan profit taking juga kalau misalnya Bapak Ibu mau masuk untuk trading waskita. Lebih baik jangan dulu gitu. Dan kalau misalnya untuk yang sudah punya bisa di hold, ini untuk kisaran waktu 6 sampai 12 bulan untuk investasinya. Ya, memang waskita sendiri kan memang cukup diuntungkan ya dengan adanya SWF. SWF itu kan nanti akan menjadi alternatif pembiayaan bagi waskita yang secara utangnya itu juga banyak gitu. Dan dengan adanya pendanaan, waskita kan akan lebih leluasa untuk bikin proyek selanjutnya. Seperti itu. Kemudian hari ini juga kita watch AGI, Aneka Gas. Untuk Aneka Gas sendiri memang saat ini udah berada di resisten MA20-nya di 1530. Dan kita akan watch untuk hari ini apakah masih lanjut naik atau enggak, melihat volumenya juga yang cukup tinggi ya di 2 hari kemarin. Seperti itu. Jadi kita akan update lagi, kita lihat real time-nya untuk AGII. Kemudian juga ada kita watch Tebik. Untuk Tebik juga Nah, untuk Tebik sendiri saat ini memang masih tertahan ya di MA20-nya gitu. Nah, untuk trading kalau misalnya itu kita wait and see dulu, kita lihat nanti real time-nya seperti apa. Namun memang Tebik ini untuk fundamental cukup prospek ya, melihat memang kebutuhan akan internet juga masih tinggi dan juga nanti ke depan ada 5G juga. Itu yang akan menguntungkan Tebik sebagai penyedia infrastruktur telekomunikasi, terutama tower dan teknologinya. Seperti itu. Jadi untuk trading kita akan wait and see dulu. Nah, selanjutnya ke tanya jawab. XCL, Excel Axiata, untuk Excel kemarin kita sudah jual di 2210 ya, karena melihat juga dia turun breakdown juga dari supportnya di area 2300, jadi kita putuskan untuk jual untuk swing trade gitu ya. Dan memang Excel ini kemarin dia udah rilis laporan keuangan di kuartal 4 dan hasilnya memang untuk top line-nya atau pendapatan dia mampu bertumbuh kisaran 2-3%. Namun dia tertekan di bottom line-nya atau di labanya yang turun hingga di atas 30%. Karena memang beban-beban yang ditanggung oleh Excel itu masih lebih besar. Dan juga walaupun begitu memang demand untuk komunikasi itu juga masih bertambah, terutama di penggunaan data. Itu memang Excel untuk fundamentalnya bisa dibilang cukup netral ya. Untuk prospek ke depan juga masih ada resiko persaingan perang harga gitu ya. Karena memang harga-harga provider sekarang udah banyak yang murah karena pandemi juga, dan itu yang bisa mengikis margin dari Excel. Bisa dilihat dari laporan Q4 di mana
pendapatannya naik, namun bebannya yang banyak, yang tinggi, akhirnya juga mengerus labanya. Nah, ini yang salah satu menjadi resiko untuk sektor telekomunikasi ke depan. Memang secara pendapatan oke, banyak, demand-nya banyak, tapi karena persaingan, marginnya itu juga akan motong margin. Seperti itu. Dan untuk Bapak Ibu yang misalnya mau buy, lebih baik jangan dulu ya, skip dulu ya, karena kita lihat volume kemarin juga tinggi sekali dan masih ada potensi untuk ke area 2130 gitu, untuk menguji ke arah support, menguji support di 2130. Jadi untuk buy dan untuk buy lebih baik jangan dulu, seperti itu. Untuk AGI tadi Pak Yovinus Yapari sudah saya jelaskan. Nanti kita lihat tunggu real time-nya seperti apa pergerakannya. Karena ada di area resisten juga gitu. Ada ibaratnya itu udah persimpangan. Kalau misalnya breakout ya kita bisa buy. Tapi kalau misalnya dia turun ya mungkin kita masih nunggu lagi momen bagus untuk masuk, seperti itu. Kepik. Kepik sudah 2 hari berturut-turut naik tinggi. Ya, baik sudah mulai untuk mengamankan profit ya untuk Kepik, karena ini juga memang sahamnya tidak terlalu liquid juga gitu. Jadi lebih baik diamankan aja buat Bapak Ibu yang misalnya sudah punya di harga bawah profitnya. Itu ini kan emang kalau saham-saham kayak gini emang cocoknya untuk trading cepat ya. Apalagi tadi Pak Mikael udah dapat dari harga 101 yang at least itu bottom banget sih. Jadi lebih baik udah mulai diamankan aja profitnya gitu. Apalagi sekarang udah harganya di 184. Seperti itu, karena rawan sekali ya untuk harganya turun. Saham Friend. Ya untuk Friend kalau misalnya mau masuk lebih baik wait and see dulu. Ini karena udah mentok di maksudnya sudah berada di MA50-nya ya untuk Friend gitu, dan juga ya perlu dilihat likuiditasnya juga gitu untuk Friend. Jadi lebih baik wait and see aja dulu. Karena kalau misalnya pun dia bisa naik di atas MA20 nih, MA50 nih masih ada moving average 100 sebagai resistennya gitu. Jadi belum yang dia tuh naik, masih ada penghalangnya gitu. Jadi lebih baik kalau misalnya mau masuk wait and see dulu, lebih ke nggak dulu sih, nunggu koreksi aja dulu. Saham bank BANK itu tadi ada pengumuman disuspend, Bu Feni. Jadi ada pengumuman tadi pagi ini perdagangan saham BANK itu disuspend. Jadi untuk hari ini tidak bisa transaksi beli ataupun jual di saham BANK. Seperti itu. Untuk BBNI, untuk BNI ya, untuk BNI ini masih bisa buy ya. Karena masih bisa buy, ini masih di bawah range buy kita di 6.500, dan memang untuk investasi, tapi ya untuk investasi masih bisa buy dengan maksimal porsi 25%. Sedangkan untuk trading ini wait and see dulu karena ini masih ada resisten juga di area 6375 untuk BBNI. Seperti itu. Dan juga BMRI. Untuk saham BMRI sekarang masih ada
udah dekat dengan area supportnya di 6325. Jadi kalau misalnya untuk investasi masih oke, masih boleh masuk dengan range maksimal buy-nya itu di 6.800. Tapi kalau misalnya untuk trading ini lebih baik tunggu dia ke supportnya dulu ya di 6325 gitu. Ini masih ada potensi untuk turun karena melihat juga volumenya juga yang ketika dia konvergen ya antara ketika di harganya turun. Ini dalam 3 hari ini dia volumenya juga meningkat gitu. Jadi memang masih ada potensi untuk turun menguji support di 6325 untuk Mandiri. Dan juga untuk satu lagi Bank BUMN sekalian ya, BRI. Untuk BRI ini lebih baik hold dulu ya, kalau misalnya belum punya untuk investasi, tunggu dia koreksi aja dulu BRI karena memang sudah ketinggian juga gitu, melihat valuasinya juga emang udah mulai di area fair value juga udah mulai tinggi. Lebih baik tunggu dia koreksi lagi sampai ke area 4.400 atau nanti kita akan update untuk max buy investingnya, baru Bapak Ibu boleh masuk. Sedangkan untuk trading ini masih ada potensi untuk turun lagi karena kemarin juga candle Marubozu ya, full candle juga, volumenya juga lumayan. Jadi masih ada potensi untuk turun ke area supportnya 4570 untuk BBRI. Lalu buat Bapak Ibu yang misalnya belum punya, yaitu lebih baik wait and see dulu aja, sedangkan yang sudah punya masih bisa hold ya untuk BRI. Dan ketiga saham bank tadi, BUMN, BRI, Mandiri, dan juga BRI, itu ketiganya kemarin sudah mengeluarkan laporan keuangan. Dan memang secara laba itu semuanya turun. BNI itu paling tinggi, paling penurunannya paling tinggi itu di BNI gitu. Cuman kalau misalnya Bapak Ibu cermati, penurunan ketiga bank ini itu karena memang biaya pencadangannya, beban pencadangannya atau provisioningnya itu yang juga meningkat tinggi sampai di atas 150%. Artinya apa? Artinya tergerusnya laba ketiga saham bank BUMN tersebut itu akibat mereka ini ingin memitigasi risiko ke depan. Pandangan view mereka bahwa 2020 ekonomi Indonesia tuh masih yang belum stabil, bertumbuh tapi belum kuat. Karena memang masih ada potensi kredit itu untuk terus macet gitu, walaupun memang lambat tahun itu membaik gitu. Nah, maka dari itu ketika bank tersebut meningkatkan beban provisioningnya itu hingga di atas 150%-an. Dan itu memang menjadi sebenarnya bagus juga buat bank. Jadi dia akan lebih siap untuk menghadapi resiko. Likuiditasnya tuh kuat. Nah, kalau misalnya kita lihat bahwa dalam laporan keuangan laba rugi itu kemudian biaya pencadangannya itu naik tinggi sampai naik sampai 100%-an, yang kita lihat adalah bukan hanya laba, tapi ada PPOP. Jadi laba sebelum biaya provisioning. Itu yang perlu kita lihat. Dan laba sebelum provisioning ketiga bank tersebut, atau bisa dibilang itu laba operasionalnya mereka, itu bagus gitu. Jadi memang ini masih sangat bagus untuk investasi jangka panjang. Dan mereka juga ketiga saham ini juga mulai concern pada digital bank. Dan itu juga yang menjadi masa depan perbankan ke depan. Itu juga menjadi pintu masuk teknologi, saham-saham teknologi itu masuk ke Indonesia itu lewat bank. Kita tahu kalau misalnya kemarin juga tadi ada yang nanya juga mengenai digital bank, ada BNBA dan juga Bank Jago ya, naik beberapa hari terakhir, itu karena sentimen digital bank. Di Amerika, itu sekarang kan penggerak bursa, itu saham-saham teknologi, sedangkan di Indonesia itu masih lebih banyak bank. Kalau misalnya kita lihat dulu tahun 2008 itu saham-saham komoditas batubara dan segala macam. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya penggerak saham penggerak bursa kita tuh bisa berubah. Dan ya teknologi sudah berkembang dan kita masih perbankan mungkin ke depan akan menjadi saham teknologi yang akan menjadi pendorong, dan pintu masuknya adalah lewat digital bank, lewat digital money, karena kita tahu bahwa e-commerce sekarang mereka unicorn itu juga mulai fokus ke digital money gitu. Ada
di Dana. Dana itu punyanya MTK. Kemudian BNBA. BNBA kan kemarin isunya mau ada sama Shopee. Kemudian juga Bank Arto di Tokped. Nah, mereka lah yang menjadi pintu masuk saham-saham teknologi nanti menggerakkan bursa lewat bank gitu. Itulah yang membuat saham-saham perbankan saat ini juga mulai, yang BNBA dan Arto itu juga harganya mulai naik juga gitu karena ada isu tersebut. Karena teknologi juga masa depan, sektor teknologi kan juga masa depan, sedangkan di bursa kita saham teknologi itu belum terlalu banyak gitu dan kapitalisasinya juga belum terlalu besar seperti itu. Kalau misalnya BBNI, biaya pencadangan atau provisi dibentuk porsi kredit bermasalah seberapa banyak, biaya pencadangan, bank itu ada namanya CKPN, cadangan kerugian penurunan nilai, dan ada namanya NPL coverage. BNI itu udah di atas 180% NPL coverage-nya. Yang dibuat BBNI sekarang, biaya pencadangan, yaitu melihat ke depan. Jadi biaya pencadangannya itu untuk 2021, bukan untuk 2020. Struktur restrukturisasi BNI per kuartal itu mulai turun. Jadi sebenarnya itu hanya mitigasi, dan jangan lupa NPL itu dilihat dari nggak hanya kredit bermasalah, tapi karena ada potensi bermasalah, sehingga NPL yang harus dilihat adalah NPL gross, bukan NPL net. Seperti itu. Memang, dan juga BNI nggak rugi, tapi tetap untung. Hanya saja keuntungannya tuh berkurang cukup banyak. Dan itu juga memang sudah dikatakan oleh manajemen BNI sejak tahun 2020, bahwa di tahun 2021 dia akan lebih fokus pada kualitas asetnya. Jadi meningkatkan NPL coverage-nya. Seperti itu. Bukan kemudian ya itu memang menggerus laba, kita tahu menggerus laba, tapi kita tidak hanya bisa melihat labanya berkurang, berarti jelek, nggak bisa. Kita harus lihat kenapa laba berkurang. Oh, ternyata untuk mitigasi resiko juga, dan itu kan bagus untuk bank. Di tengah pandemi seperti ini, dia menguatkan likuiditasnya dia. Gitu, daripada likuiditasnya berkurang, nggak dikuatin, ternyata di masa sekarang ini masih gantung, ekonominya bertumbuh tapi masih belum begitu pesat, ya akhirnya malah akan jadi bumerang sendiri untuk bank tersebut. Dan itu memang sudah dilakukan oleh banyak mayoritas bank, bahkan BCA pun melakukan itu, BBTN melakukan itu. Jadi emang itulah yang dilakukan oleh bank. Mereka melihat bahwa ya masih ada potensi ekonomi ini, masih ada resikonya, masih ada resiko ekonomi dalam bertumbuhnya itu masih ada resiko untuk lambat. Makanya mereka semua memitigasi resiko tersebut dengan meningkatkan beban pencadangan atau meningkatkan CKPN-nya. Seperti itu. Oke, next, lanjut. Untuk GJTL kemarin kita buy untuk swing di 880 sampai 910 dan saat ini masih hold ya untuk GJTL. Untuk GJTL sekarang kami masih hold, buat Bapak Ibu yang udah punya masih bisa hold ya saat ini ya. Ini ada udah berada di area support juga di 880. Dia kan kemarin habis breakout ya. Dia breakout dari resistennya di 880 juga, dan dia sekarang masih konsolidasi gitu. Jadi masih bisa hold untuk gajah tunggal. Untuk yang belum punya, nanti kita lihat real time ya seperti apa. Karena ini kan swing. Jadi kita mainnya juga lebih hold-nya juga lebih jangka waktunya lebih sebentar. Jadi lebih better kita lihat dulu nanti real time-nya seperti apa. Untuk tele suspend nanti kita akan update ya suspendnya sampai kapan. Kita harus lihat juga nanti informasi lebih lanjut. Untuk POWR juga sama, dia baru breakout dari resistennya ya di area 730.
Kemudian ini sekarang lagi konsolidasi. Dan kami kemarin beli tanggal 15 dan untuk Bapak Ibu yang punya POR masih bisa hold ya. Dan ini mohon maaf ini banyak yang resen lagi, suaranya hilang-hilangkah atau ada gangguan? Jadi yang resen cukup banyak ya. Oke, aman ya. WIM. Ya untuk WIIM untuk WIM untuk Bapak Ibu yang belum punya lebih hati-hati lebih wait and see dulu ya karena ini udah rally-nya udah dari tanggal 1 Februari udah dari awal bulan udah hampir 2 mingguan gitu dan ini rally terus. Jadi better wait and see dulu aja. Kita lihat ini kan dia naik 2 hari juga udah sangat signifikan juga ya. Udah terlalu tinggi gitu. Jadi better sih kita lihat real time-nya seperti apa karena ini udah rawan koreksi juga gitu untuk WIM. Kemudian buat yang sudah punya ya udah bisa untuk mempertimbangkan untuk mengamankan profit ya untuk WIIM seperti itu. Kemudian saham Mika. Saham Mika saat ini kami masih hold untuk Mika dan buat Bapak Ibu yang belum punya ini kan masih berada di area supportnya ya. Tailnya itu menyentuh area supportnya juga dan buat Bapak Ibu yang belum punya nanti kita lihat dulu real time apakah masih ada momen untuk buy dan yang sudah punya masih bisa hold dulu ya untuk saham Mika karena sekarang juga masih berada di area supportnya ya, support cukup kuat di sini. Ya Pak Renaldo tadi kayaknya ada gangguan juga gitu, makanya banyak yang raise hand juga. Oke, untuk era Jaya saat ini berada di support trend line-nya ya. Kalau misalnya kita tarik trend line-nya ini masih ada di area supportnya untuk trend line-nya. Namun untuk Bapak Ibu yang mau trading perlu diperhatikan bahwa secara kalau misalnya kita tarik garis resisten horizontalnya ini sudah dekat dengan resistennya gitu. Jadi lebih baik untuk trading jangan masuk dulu untuk trading gitu. Jadi lebih baik untuk trading jangan masuk dulu karena potensial upside-nya itu sudah kecil gitu. Lebih baik dia kalau misalnya mau trading kalau misalnya dia nanti sudah breakout di area 2930 dengan volume yang tinggi. Nah, itu baru oke karena upside-nya juga masih banyak ketika dia sudah breakout ya dengan resisten di 3220 ini. Gitu. Untuk sekarang memang udah dekat dengan resistennya di area 2930 untuk era. Jadi better jangan masuk dulu. INDF. Untuk INDF ya
kenapa turun terus? Karena memang ya masih sama jawabannya. Untuk saat ini memang ketika ekonomi bertumbuh, ya ketika ekonomi mulai mengalami pertumbuhan atau pembalikan arah atau turnaround, itu memang banyak sektor yang dipilih adalah sektor siklikal, gitu, bukan sektor konsumer seperti NDF, sehingga dia itu harganya turun, gitu. Namun ini malah menjadi kesempatan untuk kita untuk baik investasi, gitu, untuk jangka panjang, karena secara harga dan valuasi juga dikasih diskon kan, berarti saat ini untuk investasi jangka panjang. Namun memang kalau misalnya untuk trading ya masih belum menarik ya, karena memang masih kalau kita lihat trennya itu lebih kecenderungan turun, dan sekarang ini mulai sideways, mulai di bawah nih, mulai sideways. Jadi belum ada tekanan beli yang besar gitu untuk di NDF. Jadi untuk trading juga masih belum. Namun untuk investasi jangka panjang itu menjadi kesempatan yang bagus untuk koleksi ini saham gitu, untuk saham konsumer. GGRM. Ya, untuk GGRM ini kami masih rekomendasikan beli investasi jangka panjang dengan maksimal buy di 42.500, sama seperti HMSP tadi INDF. Ini juga saham consumer, masih berada sektor defense ya ini ya untuk GGRM, dan ya ini bisa menjadi diversifikasi portfolio aja gitu buat Bapak Ibu semua gitu, dan juga bisa memanfaatkan dividennya sama seperti HMSP, karena memang untuk GGRM ini kan murah nih sekarang nih, evaluasinya juga murah, secara PI maupun PBV juga lagi murah. Jadi ini bisa kesempatan buat Bapak Ibu buat nambah portfolio investasi gitu, sebagai diversifikasi portfolio seperti itu, agar resiko portfolio Bapak Ibu semua juga semakin mengecil ya, kalau misalnya diversifikasi dengan saham defensif seperti ini. IRA. IRA saat ini sudah dekat dengan resistennya ya di 2570. Jadi memang udah rawan profit taking. Kita wait and see aja dulu ya, real time-nya kayak gimana nanti, karena memang volumenya juga kemarin cukup tinggi. Namun yang perlu diperhatikan adalah dia sudah dekat dengan resistennya. Dan juga kalau misalnya Bapak Ibu mau investasi, perlu diperhatikan adalah valuasinya yang sudah tinggi juga untuk IRA. Memang di prospek 2021 itu cukup bagus karena dia dapat order jarum suntik dan swab. Namun kita harus tahu momentum kapan kita masuk. Saat ini momentumnya memang sudah sangat beresiko, karena volume sudah dekat dengan resisten juga untuk trading, dan untuk investasi valuasinya juga sudah sangat mahal, sudah sangat premium. Seperti itu untuk IRA. Jadi better gimana? Better wait and see aja dulu gitu. Lagi kapan masuknya nanti kita lihat real time, tadi kan udah dibahas juga ya. Oke, untuk banyak juga yang tanya tentang BPKP. Bang Pukmin, saat ini kami masih hold untuk swing trading dengan max buy di 570. Jadi kalau misalnya yang sudah punya masih bisa hold, yang belum punya kita lihat dulu real time-nya seperti apa. Kalau dia nanti masuk range buy lagi atau malah makin maju. Tapi saat ini memang kemarin dia baru breakout dari resistennya di 575 dan masih ada upside sampai 670. Nah ini upside-nya masih lumayan gitu. Tapi kalau misalnya nanti harganya udah naik tinggi, yang belum punya jangan terus ngejar gitu. Ya. Untuk
farmasi tadi kita udah bahas KF dan IRA. Nah, ini untuk INAF. INAF ini bisa wait and see juga ya. Karena memang dia udah berada di MA 100-nya dengan volume yang tinggi, namun di sini masih ada resisten horizontal di area 4.130-4.000-an, di area 4.100-an ya, untuk INAF sendiri. Jadi kita wait and see dulu aja ya untuk INAF. Mungkin kalau misalnya mau buy itu untuk trading, untuk swing trading. Kalau misalnya untuk investing, walaupun prospeknya 2021 dia dapat distribusi, tapi resikonya udah sangat tinggi karena valuasinya juga sudah mahal. Seperti itu Bapak Ibu semua. Dan untuk morning briefing hari ini ini juga udah mau mulai jam perdagangannya, jam tradingnya. Kita harus siap-siap dulu buat OLT-nya, online tradingnya. Dan terima kasih atas partisipasinya semua. Mohon maaf ini tadi ada beberapa kali ada gangguan ya kayaknya ya untuk morning briefing hari ini. Dan untuk pertanyaan yang masih belum bisa dijawab, bisa Bapak Ibu cari referensi di menu analisis. Untuk resisten, support, dan strategi, Bapak Ibu bisa cari referensi di menu analisis dulu. Kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, baru Bapak Ibu bisa tanya saham. Seperti itu. Dan terima kasih atas partisipasinya pagi hari ini. Sehat untuk kita semua, tetap jaga badan, jaga kesehatan selalu, dan saya Coach Robert pamit undur diri. Salam profit.